Halo, selamat malam. Halo, halo, selamat malam. Malam, Bang. Islam Kristen, Bang. Bukan juga Islam, bukan juga Kristen, Bang. Lalu apa di KTP? Tidak ada. Sudah nampak gak dia punya kamera? Belum. Buka dulu kameranya. Kejap, kejap. Waduh. Wow, oke. Ada apa, Bang? Bukan Islam, bukan Kristen. Lalu minta naik. Abang penasaran apa nih? Mau nanya kah? Silakan. Mau bertanya. Sebelum ini saya dari Sabah lah. Dari Sabah, Malaysia. Mm-mm. Ah, ngerti Ini bahasa Indonesia kan? ngerti, ngerti. Ah, Ini silakan. aku mau tanya soal definisi ketuhanan lah. Ah. Boleh jelaskan? Kalau di dalam agama Islam, ketuhanan itu jelas, Bang, nggak neko-neko. Kita dapat merujuk dalam Quran surah Al-Ikhlas ayat 1, ya, yang berbunyi faqalallahu ta'ala a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa, Allahus samad, Allah tempat bergantung seluruh makhluk, lam yalid wa lam yulad, dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, walam yakullahu kufuwan ahad, tidak ada yang setara dengan dirinya. Nah tuh. Terus kalau kita melihat di Quran surah Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Dia berbeda dengan segala sesuatu. Jadi, kalau Anda berpikir bahwa Tuhan itu begini begitu, berarti itu udah bukan Tuhan. Nah, kayak gitu. Kita dapat memahami bagaimana sifatnya. Dia tidak mengantuk, mengurus makhluknya, dan masih banyak lagi tentang masalah ketuhanan gitu. Dia tidak dapat dilihat dengan mata. Quran surah Al-An'am ayat 103. La tudrikuhul absar. Dia tidak dapat dilihat dengan mata. Tuh. So, kalau menurut Ustadz tentang definisi pemahaman orang Kristen, apa definisi bagi Kristen tentang ketuhanan? Kalau Kristen, Bang ya, Tuhannya mengutus firman-Nya menjelma jadi manusia untuk mati terkutuk menebus dosa di tiang salib katanya. Gitu aja. Beres. Imannya aja udah kan kayak gitu ya. Dan lagi begini Ustadz, aku selalu tertanya tentang kitab Bible juga, Apa tuh? di mana seperti kanun-kanun seperti pernah dengar kanun yang dibuang Kanonisasi ya apa? yang dibuang dari Bible, pernah dengar? Banyak. Saya punya buktinya juga itu. Ayat Selalu yang dibuang, nampak ayat macam yang disadur. macam dalam kitab keimanan Katolik macam itu. Oh, Dan ada satu penjelasan tentang, aku ada baca juga Ustadz, sebab saya ini bukan juga yang bagian percaya kepada ketuhanan sangat Ustadz. Jadi aku sekarang ini tengah masih mencari agama-agama yang sempurna gitu. Jadi aku ada terbaca satu kanun Enok. Pernah dengar Ustadz Enok? Ada ensiklopedia kanun-kanun yang dibuang dari perjanjian lama, dan ini saya sempat mengkaji di perjanjian lama. Ternyata saya dapati ada beberapa kitab yang diturunkan. Jadi pendapat Ustadz, kenapa kanun-kanun ini dilarikan ataupun dibuang daripada perjanjian lama Ustadz? lah Bang, itu kan sudah dijelaskan dalam Al-Quran kelakuan dari rabi-rabi Yahudi yang mengambil keuntungan sedikit, menjual ayat atau firman Tuhan untuk kepentingan mereka. Quran surah Al-Baqarah ayat 79, fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaidihim tsumma yaquluna hadza min 'indillah liyashtaru bihi tsamanan qalila. Tuh.
Udah dijelaskan Al-Quran. Jadi nggak perlu heran Jadi lagi. kalau pendapat Ustadz, kenapa kanun ini dilarihkan? Adakah kanun-kanun yang dibuang ini sebenarnya betul atau macam mana? Menurut pendapat Ustadz. Jadi gini bang ya. Kalaunya kita melihat kanon-kanon yang dibuang terdahulu, mereka nutupi kebenaran. Yang dimaksudkan apa? Yang dibuang itu yang merugikan bagi mereka. Contoh, nubuatan Nabi Muhammad ya dibuang gitu, merugikan. Gitu bang. Jadi kalau maksudnya menurut pendapat Ustadz, yang kanun-kanun yang telah dibuang ini adalah benar macam gitu. Jadi yang di kanon-kanon itu adalah sesuatu yang disembunyikan. Kan sudah dibilang ada yang disembunyikan dari ahli kitab itu. Jadi adakah kanun itu menurut pendapat Ustadz adalah kanun yang betul, tetapi sengaja dibuang oleh para pendeta-pendeta? Ya kalaunya betul atau tidaknya kan kita nggak bisa ngecek gitu ya bang ya. Nggak bisa ngecek. Ya nggak bisa kita cek isinya apa kan juga yang dibuang itu. Pokoknya yang merugikan bagi dia buang udah gitu. Macam gitu. So, pendapat Ustadz mungkin betul atau mungkin salah atau macam mana? Nah, pendapat saya mungkin betul, mungkin salah atau macam mana ya tergantung Anda yang menilainya. Oh malah saya menilai sendiri, aneh ya teman-teman ya. Aduh. Jadi begini lagi Ustadz, menurut pandangan Ustadz lah tentang teori-teori ketuhanan nih Ustadz. Sebab saya ada juga masuk ke agama Islam dan ada juga masuk ke agama Kristen dan ada juga masuk ke atheist, psikologi. Jadi menurut Ustadz, teori Darwin sebenarnya bercanggah dengan ketuhanan atau macam mana? Kalau teori Darwin itu nggak masuk akal gitu. Masa manusia dari monyet berevolusi dari zaman ke zaman jadi manusia, nggak masuk akal. Al-Quran mengatakan bahwa manusia itu diciptakan zaman pertama Nabi Adam, diciptakan kayak gitu. Dari apa? Dari tanah. Gitu. Dan lagi mau tanya lagi satu Ustadz. So, jadi sebelum ini berkaitan dengan tajuk yang Ustadz ajukan ini, iblis banyak jasa ke Kristen. Boleh terangkan secara ringkas Ustadz, mengapa Ustadz berkata sedemikian? Jadi ya bang ya, di dalam kitab kekristenan kita dapat merujuk ke Yohanes 13 nomor 2. Di situ iblis membisikkan ke dalam hati Yudas agar mengkhianati Yesus dan terjadilah penyalipan. Nah, di situ ada jasa iblis dalam membisiki hati Yudas dan merasuki Yudas. Sehingga terjadilah penyalipan. Oh, macam gitu Ustaz. So, iya. Satu pertanyaan yang terakhir lah. Pertanyaan terakhir, apalagi? Pertanyaan terakhir nih mengenai surah Al-Baqarah ayat 30 kah atau macam sebelum begitulah. Ketika dialog antara Tuhan dengan para malaikat. Jadi kan di situ kalau salah tolong perbetulkannya Ustadz. Di situ saya dapat ada satu ayat yang ketika malaikat berdialog dengan Tuhan Allah tuh, di mana dia mahu mencipta manusia gitu. Jadi bisa Ustadz jelaskan mengapa para malaikat sudah mengetahui ciri khas manusia ini yang berdarah dan membuat kerusakan Ustadz. Sedangkan Tuhan masa itu ingin melakukan ataupun ingin mencipta Adam.
Iya, jadi itu berkaitan dialog Allah Subhanahu wa taala dengan malaikat. Malaikat itu hanya menduga, Bang, bukan berarti dia tahu daripada Allah. Kenapa Allah menciptakan manusia? Padahal kan kata malaikat, kami menyembahmu ya Allah tanpa ada membangkang, kan kayak gitu. Coba lihat ciptaan yang baru ini, ya, yang kau tempatkan sebagai khalifah di muka bumi, mereka akan membuat kerusakan di muka bumi. Kayak gitu. Jadi kata Allah apa? Aku lebih tahu daripadamu, kan kayak gitu. Lalu Adam disuruh untuk menyebutkan satu persatu nama-nama dari benda, kan kayak gitu. Artinya apa, Bang? Di situ malaikat bukan tahu lebih dulu. Bukan. Kenapa tentang itu? Ya, sebab situ saya ada baca-baca kitab ini seolah malaikat ataupun sebelum ini ada ciptaan seakan manusia dalam dialog antara malaikat sama Tuhan itulah. Oh iya, itu praduga malaikat aja, karena malaikat kan mereka taat menyembah Allah, ya, tidak pernah membangkang. Lalu ngapain lagi ini Tuhan ciptain makhluk baru lagi gitu. Kayak gitu. Oke. So, aku juga Ustaz ada juga bertanya, aku ada juga membuat research dalam kitab Al-Bidayah wa An-Nihayah, kitab li Ibnu Katsir. Ibnu Katsir soal makhluk-makhluk yang dikatakan yang dimaksudkan dalam ayat surah Al-Baqarah tuh, yang mereka katakan hin dan bin. Adakah Ustaz itu benar? Ya, kalau untuk masalah itu kita kaji mendalam, Bang, jadinya. Jadi adakah makhluk ini benar wujud seperti yang dikatakan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah itu? Sekiranya Tuhan malaikat itu menduga, bagaimana pula dengan kajian Ibnu Katsir dalam surat Al-Bidayah wa An-Nihayah? Surat Al-Bidayah wa Nihayah itu Abang dapat di mana gitu? Itu yang saya bingung. Terus apa materinya? Nah, kitab Al-Bidayah wa An-Nihayah ini ialah karya Ibnu Katsir, di mana dia menjelaskan segala sesuatu baik dari penciptaan Nabi Adam hinggalah akhir zaman. Jadi itu yang saya katakan, Ustaz, saya terdampak ayat Al-Baqarah ini, adakah ia berkaitan dengan kajian-kajian Ibnu Katsir dalam kitab dia? Itu Ustaz Ibnu Katsir itu kan tafsir, Bang. Ya. Tafsir boleh diikuti, boleh kagak gitu. Jadi pendapat Ustaz. Ya kalau kita ada ilmu tafsir, kita seorang mufasir, ya, boleh mentafsir seperti apa, yang jelas kita mengetahui ilmu ulumul Qur'annya dulu gitu. Oke. So, pendapat Ustadz Ibnu Katsir ini, adakah dia seorang yang terpercaya dalam? Kalau saya no comment, Bang, yang kayak gitu. Kalau tafsir dengan tafsir yang lain banyak gitu. Terserah, itu pilihan. Mau kita ikut yang mana gitu. Bukan berarti harus menyalahkan satu persatu dari mufasir, enggak. Jadi adakah Ibnu Katsir ini seorang yang menurut pendapat Islam ia disepakati termasuk dalam penterjemah ataupun penafsir keislaman, atau macam mana, Ustaz? Ya, beliau memang ulama mufasir, Ibnu Katsir itu. Jadi Ustadz sudah pernah membaca ataupun telah mengkaji? Iya, banyak Ibnu Katsir itu saya baca karya beliau dalam mentafsirkan Al-Quran. Tafsir itu banyak, Bang, bukan cuma satu. Jadi kita tinggal memilih mau ikut pendapat yang mana gitu. Ikutlah pendapat mayoritas. Oke. So jadi pendapat Ustadz sebenarnya Ibnu Katsir ini memang salah seorang, apa kamu panggil mufasir, penterjemah setiap bukan penterjemah dengan pentafsir beda. Iyalah, yang kamu mempercayai yang Ibnu Katsir ini salah seorang pentafsir yang membantu Islam lah, macam itu, Ustaz.
Ya, dalam ilmu tafsir gitu. Oke, Bang? Oke Ustadz, sebelum itu jadi saya rasa itu saja Ustadz, dan sebenarnya saya akui memang saya seorang yang ateis, memang sedang mencari kebenaran. Buat masa ini saya masih mengkaji setiap perdebatan-perdebatan, entah itu adalah Kristen ataupun Islam. Tetapi apapun, terima kasih Ustadz sebab memberi saya peluang untuk masuk ke dalam room Ustadz. Dan terima kasih juga kepada 10.000 mata memandang ini. Semoga perjalanan aku dalam mencari ketuhanan ataupun yang mereka sebut agama itu terlaksanakan. Ya, semoga Anda mendapat hidayah ya, Bang ya. Oke. Selamat malam. Terima kasih, Bang.